warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Zara Oktaviani dengan NIM 210803103103002 dengan mata kuliah Manajemen Humas kelas A dan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan perumusan masalah kehumasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identifikasi dan perumusan masalah kehumasan. Organisasi atau perusahaan dalam bentuknya yang paling maju saat ini sudah menggunakan humas sebagai salah satu cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga humas ini sering juga disebut sebagai suatu kegiatan untuk memecahkan masalah. Dalam upaya memecahkan masalah ini, praktisi humas harus mendasarkan pekerjaannya itu dengan menggunakan riset atau penelitian. Perkembangan mutakhir kehumasan ini menunjukkan bahwa argumentasi tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, khususnya pada perusahaan yang menerapkan manajemen yang berorientasi pada hasil, yang terbiasa membuat keputusan berdasarkan bukti dan analisis objektif. Lalu dengan demikian, salah satu fungsi humas adalah fungsi manajemen. Fungsi ini dapat diwujudkan bila aktivitas dimulai dari penentuan masalah dan diakhiri dengan evaluasi. Lalu keberhasilan akhir tidaklah ditentukan semata-mata oleh baik tidaknya perencanaan ini, melainkan juga pada keahlian dan efisiensi proses pelaksanaannya. Praktisi humas ini tidak dapat mendasarkan kerjanya hanya pada dugaan atau perkiraan saja, karena dapat menyebabkan praktisi humas kehilangan arah dan programnya itu humas dapat mengalami kegagalan. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang menurut Catlab Center Bloom ini, praktisi humas ini profesionalnya dapat melaksanakan program humas terdiri atas 4 langkah pemecahan masalahnya humas ini. Yang pertama itu ada menentukan masalah atau defining the problem. Kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap, tingkah laku halayak, yaitu pihak-pihaknya yang berkepentingan ini atau terpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Pada intinya, langkah pertama ini merupakan kegiatan atau intelijen atau orang yang bertugas untuk mencari bahan keterangan untuk kebutuhan organisasi, lalu kelompok atau perorangan. Yang kedua itu ada perencanaan dan penyusunan program atau bisa disebut juga dengan planning and programming, yaitu mencakup tindakan untuk masukkan temuan yang diperoleh pada langkah pertama ke dalam kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua ini merupakan proses untuk menjawab pertanyaan seperti berdasarkan situasi yang telah kita pelajari, maka apa yang harus kita ubah, perbuat, dan katakan. Yang ketiga, melakukan tindakan dan berkomunikasi atau taking action and communicating, yaitu mencakup kegiatan melaksanakan tindakan dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pertanyaannya itu yang harus diajukan pada tahap ini, contohnya nih seperti siapa yang harus melakukan dan mengatakannya, lalu kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Yang keempat ada evaluasi program atau evaluation the program, yaitu mencakup penilaian dan evaluasi atas persiapan, pelaksanaan, dan hasil-hasil program.
Lalu program ini dapat dilanjutkan atau dihentikan setelah menjawab pertanyaan seperti contohnya ini bagaimana kita telah melakukannya. Penyesuaian dan perbaikan terhadap tindakan atau komunikasi yang telah dilaksanakan dapat dilakukan berdasarkan umpan balik yang diterima. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah perumusan. Tindakan pertama yang harus dilakukan sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada. Sebelumnya itu praktisi humas ini merumuskan program kerjanya dan harus mengetahui di mana titik awalnya. Selanjutnya itu ada masalah perumusan atau penilaian atas suatu masalah dapat diungkapkan dalam bentuk pernyataan masalah atau problem statement yang dirumuskan secara tertulis dengan menggunakan istilah yang spesifik dan terukur, seperti apa yang menjadi sumber masalah, lalu di manakah masalah itu berada. Yang ketiga itu juga ada kapan masalah itu mulai timbul, lalu ada siapa yang terlibat atau terpengaruh, lalu ada bagaimana sih mereka terlibat atau terpengaruh, dan mengapa masalah itu penting bagi organisasi dan halayaknya. Selanjutnya membahas permasalahan riset bagi humas. Survei menunjukkan bahwa praktisi humas ini relatif masih jarang melakukan riset untuk menemukan apa masalah yang tengah dihadapi. Menurut Kathleen Centerblum ini, praktisi humas tidak melakukan riset karena ada dua alasan. Yang pertama itu tidak memahami bagaimana melakukan riset dan bagaimana menggunakan hasil riset tersebut. Lalu yang kedua itu ada manajemen perusahaan menganggap riset tidak diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya riset bagi humas. Upaya untuk menentukan masalah atau situasi yang dihadapi dapat dimulai dengan mendengarkan komentar, penilaian, atau bisa keluhan yang dikemukakan pihak eksternal atas pelayanan yang mereka terima dalam hubungannya dengan organisasi atau perusahaan. Lalu ada analisis situasi. Yang pertama itu analisis situasi internal terdiri atas seluruh latar belakang masalah yang dibutuhkan untuk memperluas atau memberikan gambaran secara lebih rinci atas pernyataan masalah yang telah disusun sebelumnya. Lalu ada analisis situasi dimulai dengan pihak internal terlebih dahulu yang meliputi seperti tinjauan ulang atau review secara menyeluruh terhadap persepsi dan tindakan dari aktor-aktor kunci yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada analisis situasi eksternal. Analisis eksternal ini mencakup kajian secara rinci terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh dengan masalah dengan muncul dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Pada dasarnya sebagian besar kegiatan riset ini di bidang humas adalah mengumpulkan informasi mengenai seperti pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder analysis, seperti apa yang mereka ketahui, lalu bagaimana mereka merasakannya, dan apa yang mereka lakukan terkait dengan masalah bersangkutan. Sekian penjelasan materi saya tentang identifikasi dan perumusan masalah kehumasan. Semoga yang menonton penjelasan dari saya ini semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.